Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah terus tambah nikmatnya. Amin. Selamat datang Ustaz Somad dan jamaahnya. Allah Subhanahu wa taala kekalkan nikmatnya kepada kita dari dunia sampai akhirat. Amin. Boleh enggak kita doa begitu? Boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'amik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat-nikmatmu. Kasih sunnah kita. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat-nikmat. Nikmat yang paling besar hari ini adalah kita bisa bangun untuk sholat subuh berjamaah. Mungkin sebagian kita ada yang sudah bangun sebelum subuh, sholat tahajud, meneteskan air mata yang menetes karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi kita dari lalapan api neraka. Kita bangun ke masjid untuk sholat subuh, satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghapus dosa. Sampai di masjid kita niat i'tikaf, sholat sunnah 2 rakaat, dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, khairum minad dunya wa ma fiha. Dapat dari Allah lebih baik dari dunia dan isinya. Kita bisa mampu sholat berjamaah di masjid dan musola-musola kita, khususnya sholat subuh, tentu saja juga sholat-sholat yang lain. Ini karunia Allah yang luar biasa. Tidak semua yang ingin bisa sholat subuh berjamaah di masjid atau di musola. Kalau ditanya, kamu ingin gak sholat subuh di masjid berjamaah? Ingin pasti, karena pahalanya besar. Tapi tidak semua orang yang menginginkan kebaikan itu bisa melaksanakan kebaikan itu. Makanya dalam setiap ceramah, para ustadz, para kiai itu macam-macam sih kebiasaannya. Kalau tradisi di masyarakat dan para kiai pesantren Nahdlatul Ulama, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Kalau di Muhammadiyah, wabillahi taufiq wal hidayah. Artinya yang kita tahu, yang kita dengarkan dari kebaikan itu, kalau tanpa pertolongan Allah tidak bisa kita laksanakan, nggak bisa kita kerjakan kebaikan itu. Geser Pak, satu yang digeser. Selamat datang para jamaah dari Musola Ta'aruf, silakan. Andai orang itu tahu, kata Rasulullah, kebaikan dalam sholat berjamaah subuh itu
Mereka pasti datang ke masjid-masjid, datang ke musola-musola walau habwan. Meskipun harus merangkak. Silakan Ustaz. Walau habwan, meskipun harus merangkak deh. Subhanallah. Usai sholat subuh kita lanjutkan dengan taklim, dengan tetap niat i'tikaf sampai waktu syuruk, insyaallah. Kemudian setelah datang waktu syuruk, kita masing-masing sholat sunnah syuruk minimal 2 rakaat. Syukur bisa tambah 2 rakaat lagi, tambah 2 rakaat lagi, maksimal sampai 12 rakaat kalau nggak ada kepentingan dan urusan lain. Subhanallah. Sekaligus. Habis itu baru mana Pak Sido? Semarang. Olahraganya rajin Pak Sido, sepeda. Beberapa kali ketemu saya di tempat sepedaan. Bagus. Supaya sehat. Supaya sehat. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga rajin olahraga. Kita aja yang malas. Nih bapak ini kalau ke masjid pakai siang pagi sore nih dari Kebon Jeruk pakai sepeda terus. Sehat kan Pak? Alhamdulillah. Pak RW, mudah-mudahan kita pada sehat. Bang Muhammad, mudah-mudahan pada sehat lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk melakukan kebaikan. Kebaikan apapun, sekecil apapun. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Kita tidak tahu mana amal yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Harapan kita semua kebaikan kita tentu diterima Allah dan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak tahu mana amal perbuatan yang betul-betul bisa ikhlas, yang bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah menyepelekan kebaikan itu. Hari ini saya bangga, senang. Tadi mau ke masjid ada ibu-ibu yang udah bawa nampan kue. Alhamdulillah. Sudah sholat subuh berjamaah, taklim, sholat syuruk. Kita juga bawa sedekah kue, ada yang bawa risol, ada yang bawa ini. Bu Sido tehnya ini mantep ini. Alhamdulillah. Sedekah. Allah kasih sedekah, apalagi di bulan Muharram ini, bulan sedekah. Di bulan Muharram di beberapa tradisi masyarakat dikenal ada lebaran yatim. Pada tanggal 10 Muharram. Sebenarnya yang kenapa disebut lebaran anak yatim, ada hadis. Meskipun hadisnya itu masih diperbincangkan statusnya, orang yang mengusap kepala anak yatim tanggal 10 Muharram diampuni dosanya, dibebaskan dari api neraka. Tapi paling tidak karena hadis ini termasuk fadailul a'mal, keutamaan amal, maksudnya sih mengusap kepala anak yatim itu bukan kita kumpulin yatim suruh lewat depan kita diusap, bukan itu maksudnya. Ibu bapak saya tanya, usap kepala itu bagi masyarakat di kita itu simbol apa? Simbol apa? Kasih sayang. Sebenarnya ini tradisi bukan saja di kita, di seluruh masyarakat. Orang diusap kepalanya, dielus kepalanya itu adalah simbol kasih
kasih sayang. Bedanya kalau di kita itu simbol kasih sayang waktu kecil aja. Bener apa bener? Ibu kalau cucunya nangis atau anaknya nangis, suruh diemnya diusap kepalanya kan? Bener nggak? Bener nggak? Tapi itu kalau kecil, masih kecil. Begitu udah gede diusap kepalanya, songong amat. Emang kepala kita nggak dipitrail katanya, itu RW ya? Hah? Tapi kalau di sebagian masyarakat Timur Tengah, di masyarakat Arab, meskipun udah tua diusap kepalanya itu seneng. Usap kepalanya, dipegang jenggotnya, itu seneng. Jadi di sana kalau orang ribut, ramai marah gitu, pegang jenggotnya begitu, sallu ala nabi gitu, langsung senyum dia pak. Lah kita kalau lagi marah dipegang kepala, diusap jenggot, dianggap ditarik jenggotnya, langsung pasang kuda-kuda. Maksudnya ngusap kepala itu simbol kasih sayang kepada yatim. Hadis yang sahihnya Rasul bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannah hakada. Saya dan orang yang menanggung hidup anak yatim, yang selalu menyantuni yatim, yang selalu memperhatikan yatim, hakada fil jannah, begini di surga, berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengusap kepala yatim artinya menyayangi yatim. Mengusap kepala yatim artinya menyantuni yatim. Mengusap kepala yatim artinya bertanggung jawab terhadap anak-anak yatim. Karena anak yatim bapaknya kita semua. Bener apa enggak? Bapak biologisnya udah meninggal. Jadi bapaknya anak yatim itu siapa? Seluruh orang Islam itu menjadi bapaknya anak yatim. Makanya kita jangan pernah sia-siakan yatim. Kalau ada dekat rumah kita anak yatim, kita harus perhatikan. Kalau kita nggak bisa memperhatikan banyak, ajak teman-teman kita memperhatikan. Ajak teman-teman kita peduli. Sedikit-sedikit kalau rame-rame kita bisa menjadi banyak. Betul apa betul? Betul apa betul? Bagi anak-anakku yang kebetulan yatim, jangan pernah sedih dan putus asa. Allah mengangkat derajat manusia itu bukan karena sebab hanya seorang bapak. Banyak anak-anak yatim lahir di dunia ini, kemudian menjadi orang hebat di mata Allah, menjadi orang hebat di mata manusia. Allah mengangkat derajat manusia itu tidak selalu disebabkan oleh lengkapnya kedua orang tua, tetapi yang utama itu karena iman, yang kedua karena ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat di antara kalian derajatnya, atau Allah mengangkat derajat di antara kalian. Pertama, amanu. Yang kedua, utul ilma, orang yang diberikan atau orang yang memiliki ilmu, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 10 Muharram, ini udah tanggal berapa nih? Kemarin tanggal 1-nya Kamis ya. Kebetulan ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Ahad depan. Wah, Ahad depan ibu-ibu nggak boleh bawa risol. Ahad depan ibu-ibu nggak boleh bawa nasi uduk. Sorry bapaknya harus sabar nih pak. Karena Ahad depan kalau kita lihat tepat dengan tanggal 10 Muharram. Betul apa enggak? Tanggal 10 Muharram, apa yang disunahkan secara umum? Puasa, menghapus dosa 1 tahun yang gimana? Apa kita? Hari Sabtu. Alhamdulillah, jadi lagi sarapan uduk kita.
Bener ya Sabtu ya? Oh iya, Kemis, Jumat, Sabtu, betul. Aduh, emang kalau pikiran nggak fokus ngitung 10 aja susah, Bang Muhammad. Apalagi kalau lebih banyak tagihan kredit. Bawaannya salah mulu ngitung. Apalagi yang dihitung nggak ada Pak RW. Tanggal 10 disunahkan kita puasa. Ceritanya waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, ditemukan tanggal 10 Muharram itu orang-orang Yahudi di Madinah pada puasa. Orang Yahudi di Madinah pada puasa. Kemudian ditanya, kenapa kalian pada puasa? Di tanggal 10 Muharram. Mereka bercerita, tanggal 10 adalah hari diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Firaun. Hari diselamatkannya Nabi Adam, hari diselamatkannya beberapa para nabi disebut. Kata Rasulullah, kalau begitu kita yang berhak untuk puasa di tanggal 10 itu. Akhirnya tanggal 10 itu disunahkan puasa. Tapi terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, kalau saya masih hidup tahun depan la asumannat tasi', saya akan puasa juga pada tanggal 9-nya. Jadi Sabtunya ibu nggak bisa sarapan pagi lagi. Hari Jumatnya kita disunahkan puasa juga. Tanggal 9 dan tanggal 10. Tanggal 9 dan 10 Muharram kita disunahkan puasa 2 hari. Bukan hanya tanggal 10. Kenapa kata Rasulullah? Supaya ibadah kita beda sama orang Yahudi. Karena Nabi punya otoritas kenabian dan kerasulan sendiri, maka memiliki ciri khas atas kenabian dan kerasulannya. Maka nanti kita dipuasa disunahkan bukan saja tanggal 10, tapi tanggal 9 juga disunahkan. Bapak Ibu, kalau Senin Kamis itu hari berulang, betul apa enggak? Senin ini nggak bisa, Senin depan kalau masih panjang umur kita bisa puasa. Kamis ini nggak bisa, Kamis depan kalau panjang umur masih bisa puasa. Tapi tanggal 10 Muharram ketemunya setahun cuma sekali, Bu. Ketemunya setahun cuma sekali. Betul apa betul? Betul apa betul? Karena setahun sekali Bang Mamat, insya Allah sama-sama kita puasa. Apa kita mau sahur bareng di sini? Jangan kita lewatkan ibadah-ibadah yang pakai momen begini. Ibadah-ibadah yang pakai momen begini. Sekarang kita sampaikan karena satu Ahad depan udah kelewat, makanya kita sampaikan dari sekarang. Insya Allah hari Jumat dan Sabtu. Puasa hari Jumat, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, itu nggak boleh sendirian. Jadi kalau kita hari Jumat puasa, itu Kemis sebelumnya harus puasa atau setelahnya harus puasa. Iya, nggak boleh sendirian. Kenapa? Jumat itu Sayyidul Ayyam. Jumat itu adalah tuannya, komandannya, sayyidnya hari. Komandan. Kalau komandan manusia aja ada ajudannya RW. Orang zaman sekarang, kalau dapat jabatan ajudan kanan kiri depan belakang. Iya Pak? Gagah kemana-mana diiring-iring. Semalam saya kondangan, mana yang hajatan tuh? Belakang sini. Cari mana ajudan? Ajudan siapa saya bilang? Ketemu Pak RW.
Alhamdulillah setiap kita dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang kita akan membahas tentang muraqabah. Muraqabah itu Bapak Ibu dengar nggak ada nama malaikat raqib? Apa dia kerjanya? Apa kerjanya? Nah, ada raqib, ada atid. Betul apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Tidak ada yang diucapkan oleh lisan ini kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Muraqabah itu artinya kita, atau raqabah itu artinya kita diawasi atau kita mengawasi. Muraqabah kita merasa diawasi. Ini nggak mudah nih, orang diawasi, mengawasi, diawasi, orang tahu. Merasa diawasi itu yang susah. Betul apa betul? Merasa diawasi. Pejabat kalau merasa diawasi oleh Allah, itu nggak akan menyimpang. Betul apa betul? Kalau cuman merasa diawasi oleh atasan, bisa sembunyi-sembunyi. Ya Bang Mamat? Diawasi oleh inspektorat, bisa main-main. Tapi kalau merasa diawasi oleh Allah, orang tidak bisa main-main. Dimanapun ada Allah Subhanahu. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, wa huwa ma'akum aynama kuntum, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dialah Allah, selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Di mana aja ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atasan boleh ditipu, inspektorat boleh dikelabuhi, Bang Mamat, istri boleh nggak bisa ngawasi kalau Bang Mamat lagi pergi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melihat kita, selalu melihat kita. Alladzi yaraka hina taqum. Dialah Allah yang selalu melihatmu. Yaraka menggunakan kata kerja fi'il mudhari yang menunjukkan kontinu, selalu. Hina taqum, saat kamu berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin, Taqallubaka. Taqallub itu perasaan dalam hati. Jadi Allah itu bisa melihat yang ada dalam hati. Bukan saja yang terlihat oleh manusia, yang dalam hati.
Pernah kita baca dalam akhir surat Baqarah tuh, yang sering jadi wiridan kita habis setiap sholat, atau yang sering dibaca, bahkan sunnah kita baca setiap kita mau tidur. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu ya Rabb wa in tubdu ma fi anfusikum, yang kalian tampakkan, aw tukhfuhu, atau yang kalian sembunyikan, yuhasibkum bihillah, akan dihisab oleh Allah. Setelah ayat ini turun, sahabat gelisah. Kalau yang dalam hati saja dihisab, waduh, tidak ada orang selamat. Nah, pikiran kita kan macam-macam, Pak. Lihat orang kaya, sialan tuh orang, sumpah serapah keluar, enak banget itu. Kita dari lahir sampai sekarang bengek terus, sengsara terus. Ya Pak RW, nyumpahin orang. Kata para sahabat, ya Rasul, kalau yang ada dalam hati kita akan dihisab juga sama Allah, celaka kita semuanya, ndak ada yang selamat ini. Sebagai manusia biasa tetap aja ada lintasan-lintasan pikiran yang macam-macam, bener nggak? Apapun statusnya dia. Akhirnya Allah turunkan ayat, wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Dengan perasaan dan kegelisahan para sahabat, akhirnya Allah turunkan ayat susulan. Yang dalam hati tidak dihisab, yang diamalkan saja yang dihisab, yang dilakukan saja. Fayaghfiru liman yasha, Allah akan ampuni mereka-mereka yang dikehendaki. Wa yu'adzibu man yasha, Allah akan siksa yang mereka-mereka yang dikehendaki. Wa huwa ala kulli. Terus apa ayatnya? Bang Ab, bawaannya kalau sama ayat lupa mulu. Bu, kalau sama ayat lupa mulu, sama jadwal gaji laki baru dah nggak lupa. Belum waktunya udah dihitung aja, Pak gajian kapan Pak? Kalau hari gajian dari pagi udah dikuntitin mulu tuh lakinya. Kalau ma ayat aja lupa. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuh, disusul ayat ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kecuali yang dia mampu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi setiap orang akan dibalas ma kasabat, apa yang dia lakukan.
Oh. Sebelumnya kan au tukhfuhu yuhasibkum billah. Setelah itu disusul oleh laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi orang, setiap jiwa dia akan mendapat pahala apa yang dia lakukan dari kebaikan, wa 'alaiha maktasabat, dan dia akan mendapat hukuman dari apa yang dia lakukan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ayat terakhir ini menjawab kegelisahan para sahabat saat itu. Menjawab kegelisahan. Jadi dengan ayat yang terakhir ini, yang akan dihukum itu yang dia lakukan. Yang baru terlintas dalam pikiran itu tidak akan dihukum. Bahkan kalau kebaikan, beda nih kalau kebaikan. Allah bedakan sebagai insentif bagi mereka-mereka yang selalu berbuat baik. Bapak Ibu, subhanallah. Allah itu sifatnya Rahman dan Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau kebaikan, baru ente mikir, baru niat saja, udah dapat balasan satu, Bang Mamat. Langsung niat baik nih, baru niat doang. Sore-sore nih Pak RW tidur, udah niat dalam hatinya besok sholat subuh berjamaah di masjid, tahu-tahu bablas. Gara-gara nonton apa yang udah jalan sekarang tuh mulai itu? Wah, kalau mau bola mau udah inget aja. Kalau ayat ya lupa. Kalau mama yang inget apa mak? Selain jadwal gajian suami, sinetron, cerita sinetron tuh nggak mau putus. Kemudian bablas nggak sholat subuh, niatnya tulus, dapat pahala nggak dia sholat subuh? Dapat pahala sholat subuh, dapat pahala sholat subuh, karena udah niat, karena sudah niat. Tapi jangan kita diakalin Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Pak Ustadz kan setiap niat udah dicatat, kita niat aja banyak-banyakin. Niat doang, kerjanya nawaitu mulu nawaitu. Nggak bisa Bang Mamat kalau begitu doang mah. Masa Allah masih ditipu juga, kebangetan nempel amat ente hidup. Maksudnya yang dicatat niat itu, baru niat baik udah dicatat. Begitu dilakukan niat baiknya 10 kali lipat balasannya Bang Ab. Baru niat 1, begitu dilakukan 10 kali lipat sampai berlipat-lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan sesuai dengan yang Dia kehendaki. Beda dengan perbuatan buruk dan jahat. Kalau baru niat aja enggak dicatat. Enggak dicatat. Baru niat, orang baru kepikiran mau buat jahat. Selama perbuatan jahatnya itu tidak dilakukan, selama perbuatan salahnya itu tidak dilakukan, dia tidak akan dicatat dan dibalas. Itulah subhanallah, maha pemurahnya Allah, maha rahman dan maha rahimnya Allah, rauf maha raufnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus selalu dalam Islam itu, hati ini harus diarahkan selalu berniat positif. Berniat positif, berniat melakukan amal yang positif supaya terus dicatat sebagai sebuah hasanah amal dan pahala kita. Ya Allah, kalau saya jadi orang kaya, bikin masjid sama pesantren mah kecil.
Orang miskin saya akan modalin semua. Supaya dia bisa dagang, bisa jualan. Anak yatim kita sekolahin semua. Boleh nggak niat begitu? Kalau bisa harus. Yang penting niat dulu. Mana tahu dari niat baik itu Allah kasih, kabulkan keinginan harapan kita. Karena dalam hadis itu Bapak Ibu Saudara, la hasada illa fisnain. Orang tidak boleh ngiri, ingin berbuat baik kecuali dua. Rajulun atahullahu malan. Seseorang yang dikasih rezeki banyak oleh Allah. Fayunfikuhu, kemudian dia selalu berinfak. Jadi boleh kita, ya Allah, kalau di kampung mah kapan saya jadi orang kaya? Jadi orang kaya enak banget kayaknya. Banyak sedekah, banyak ini, banyak itu. Itu lamunan begitu boleh. Orang boleh ngiri begitu. Tetapi begitu kaya dia bersedekah. Jadi pengen jadi orang kaya yang pengen sedekah. Jangan pengen jadi orang kaya waktu lagi miskin. Kalau aneh kaya, cemen semua itu urusan. Ana beresin sendiri. Waktu dia masih kismin. Begitu udah kaya, lupa. Ini yang tidak boleh. Pernah ingat ceritanya itu? Sa'labah? Pernah ingat cerita Sa'labah? Yang hidupnya sangat miskin. Saking miskinnya, pakaian yang menutup aurat untuk ibadah itu harus gantian. Makanya kalau kata almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, orang-orang habis sholat baca Allahumma antas salam, Sa'labah ini Allahumma lantas jalan, katanya begitu. Kata Kiai Haji almarhum Zainuddin MZ kan begitu. Ini saking pakaiannya nggak cukup yang menutup aurat harus gantian sama istrinya. Orang-orang habis sholat baca Allahumma antas salam, dia Allahumma lantas jalan. Karena keseringan habis sholat cepet pulang, habis sholat cepet pulang. Kan sunahnya kita habis sholat itu kan wirid dulu, iya kan? Masalah wiridnya keras, wiridnya pelan. Itu sebenarnya wirid keras itu tujuannya supaya orang-orang yang awam itu tahu wirid bacaan habis sholat itu apa saja. Tujuannya begitu supaya orang ikut. Bang Mamat kalau harus belajar terus itu kan lama waktunya. Sekaligus dipraktekin supaya cepet ingat. Karena kalau kita praktekin kan langsung ingat, bener nggak? Saya tanya nih, Ustadz Somad nih, dulu hafal Yasin nggak pakai khusus dia menghafal, karena sering ibunya hafal Yasin, bapaknya hafal Yasin, kakeknya hafal Yasin, bener nggak? Dan selalu surat Yasinnya dibaca, akhirnya hafal surat Yasin karena keseringan. Bener apa bener? Betul apa betul? Jadi karena lingkungan itu akan membuat orang jadi paham, jadi tahu. Saya pernah ketemu dengan Pak Haji Anwar Arif ini, seorang ulama besar dari Mauritania. Pernah datang ke Indonesia. Bapak tahu, ketika saya tanya, dia hafal hadis, bukan hadis Riyadhus Shalihin ini mah kecil. Hadis Sahih Bukhari dia hafal, Sahih Muslim dia hafal. Alhamdulillah saat beliau berkunjung, saya punya berkesempatan mendampingi beliau sampai ke bandara. Kami mampir di satu tempat, kita makan malam sebelum beliau terbang. Kami ngobrol panjang. Saya tanya, usia berapa Syekh antum menghafal Sahih Bukhari? Sahih Bukhari itu bukan satu kitab begini, berjilid-jilid. Dia hafal.
dengan silsilah riwayatnya, dari siapa hadis itu, an semuanya apa. Saya tanya, usia berapa antum menghafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim? Dia jawab, pada usia 15 tahun. RW, umur kita udah berapa ya? Ngapal hadis, awal ingat, ujung hadisnya lupa. Bang Anen, ujung hadis ingat, awal hadisnya lupa. Apalagi kalau ngapal, lagi ngapal, emak-emak banting panci. Lagi ngapal, bapaknya, emaknya banting panci. Goprak, ngapal mulu. Belanja mana? Belanja. Astagfirullahaladzim. Mak, ingat mak. Mak, ingat. Lima 15 tahun dia sudah hafal hadis. 15 tahun. 15 tahun hafal hadis Bukhari, Muslim. Saya tanya, kok bisa Syekh? Antum 15 tahun bisa hadis. Hebat banget, bagaimana ceritanya? Ya karena ayah saya hafal, paman saya hafal, kakek saya hafal. Jadi lingkungan itu yang membuat dia hafal. Makanya tadi jadi ceritanya ke situ. Ini kita lagi cerita Sa'labah, Bang Maman. Ini waktu miskin, fa asaddaqa wa akum minas salihin. Waktu maksud dia miskin, Sa'labah ini bilang, kalau saya kaya, fa asaddaqa, saya akan banyak bersedekah, wa akum minas salihin, saya jadi orang makin rajin sholatnya, kira-kira begitu, makin jadi orang soleh. Ini kata Sa'labah. Karena sering dia habis sholat langsung pergi, habis sholat langsung pergi, habis sholat langsung pergi. Ditanya sama Nabi, kenapa ente? Orang-orang kalau habis sholat pada wirid, pada zikir. Minimal kan kita baca istighfar, ya enggak? Baca sholawat, baca la ilaha illallah daula syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam. Kita baca tasbih 33, baca subhanallah, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kan begitu sunnahnya. Baca ayat kursi, ini penting Pak. Ayat kursi setiap habis sholat, orang yang baca ayat kursi setiap habis sholat, dia akan dijamin masuk surga. Ini penting. Ayat kursi, habis istighfar kalau kita lagi buru-buru, langsung baca ayat kursi. Orang yang baca ayat kursi setiap habis sholat tidak menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Maksudnya apa? Begitu meninggal langsung dia nggak ada penghalang masuk surga, gitu loh. Karena nggak mungkin masuk surga belum mati. Hah? Gimana masuk surga ente belum mati? Surga apaan Bang Ahmad? Ada yang nanya sama saya, apa maksudnya kecuali kematian katanya? Maksudnya itu orang yang selalu baca ayat kursi setiap habis sholat itu tidak menghalangi masuk surga kecuali kematian. Begitu mati langsung dia. Ya kalau belum meninggal bagaimana masuk surganya Bang? Surga dunia namanya kalau itu, ya kan? Makanya sesibuk apapun kalau lagi sholat buru-buru nih umpamanya, tetap aja baca ayat kursi sambil jalan. Kan kalau buru-buru nggak harus duduk kita wirid, sambil jalan juga zikir itu boleh Pak, boleh. Kalau kita lagi sholat buru-buru nggak ada alasan nggak zikir, sambil keluar tetap zikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Bukan hanya berdiri, bukan hanya jalan, duduk boleh, tiduran juga boleh, zikir itu. Begitu ketahuan sama Nabi, Sa'labah bilang, Nabi udah terlanjur ketahuan, aneh didoain dong. Ente minta doa apaan? Ya bagaimana gitu biar enakan dikit hidup ini. Kira-kira bahasa bebasnya begitu. Enakan bagaimana Sa'labah? Ya kayak orang-orang. Gitu. Kata Rasulullah Sa'labah, orang hidup dalam keadaan pas-pasan tapi istiqomah di jalan Allah itu jauh lebih baik daripada orang kaya lalu lupa Allah.
Ya lebih baik sih, lebih baik Rasul. Tapi kalau pakaian harus gantian begini mana tahan kita. Nah, kalau bini ngamuk-ngamuk mulu bakal tahan kita. Kalau tiap hari orang nagih utang banyak kagak kebayar, repot amat hidup. Ya, lagian ente banyak banget utangnya, ngutang mulu hidup. Kita bilang begitu, Ustadz marahin saya, negara aja ngutang gitu. Dia balikin sama negara. Aduh, hidup utang. Ibu dapat pembelaan. Akhirnya apa? Didoain sama Nabi. Nabi kan doanya mustajab. Sama orang soleh aja kita berebut pengen didoain. Salaba dulu minta didoain sama Nabi. Boleh nggak kita minta doain sama kiai? Boleh, karena kita anggap kiai orang soleh. Minimal kita anggap lebih soleh dari kita, ya nggak? Nggak apa-apa kita didoain. Itu tradisi sahabat. Minta doa, bahkan sahabat itu dengan sesama sahabat itu kalau mau pergi la tansani min doaik. Kamu jangan lupa doain saya ya. Kalau dia temannya mau pergian, karena orang kalau musafir bepergian jauh itu doanya makbul. Orang musafir tuh doanya makbul. Kenapa? Karena kalau orang lagi musafir, tahu musafir nggak? Musafir itu yang bepergian jauh, bukan yang minta-minta di jalan, bukan. Ini ibu-ibu musafir yang minta-minta, itu mah tradisi di mana itu yang begitu. Ini musafir kan orang yang bepergian jauh, doanya dikabul. Kenapa? Karena kalau orang jalan bepergian jauh untuk ibadah, tapi ya untuk ibadah itu lelah, capek. Setiap capek lelah itu ada nilainya. Subhanallah, luar biasa. Didoain Sa'labah ini sama Nabi. Setelah didoain dikasih modal seekor kambing. Wah, mantap. Dapat hadiah kambing dari Nabi. Sholatnya mantap. Kambingnya terus berkembang biak sampai berlembah-lembah kambingnya. Begitu sudah berlembah-lembah, mulai absen sholat jamaahnya. Zuhur nggak datang. Sa'labah kemana? Ngelepas kambing. Hah? Iya Rasul, sibuk dia ngelepas kambing. Asar nggak datang lagi. Kemana? Sibuk ngumpulin kambing. Maghrib kagak datang lagi, ngandangin kambing. Isya kagak datang lagi, capek. Ini bapak-bapak nih, kalau habis isya pengajian dah samping rumahnya, dia nolong abang leye-leye ya. Sambil ngopi Bang Mamat. Bang Mamat, sambil ngelepus ya kayak orang gila, asap diisepin. Hah? Bu, ada nggak yang lakinya begitu, Bu? Kalau risol mau dimakan berasa. RW, lah ini asap diisepin. Banget. Ya Allah. Akhirnya diingetin sama Nabi, bukan insaf, dia makin jauh dengan masjid. Bayangin. Padahal dia udah janji, fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Kalau saya kaya, saya akan jadi orang soleh, saya banyak sedekah. Ini pengalaman hidup orang loh. Kenapa disebut dalam Al-Quran diabadikan? Supaya kita ingat semua. Karena karakter manusia itu begitu. Kalau lagi susah belaga, pengen jadi orang kaya, supaya dia banyak amal. Begitu jadi kaya, lupa dia. Sedekah dihitung mulu. Kalau datang kencengan masjid hari Jumat itu, di dompetnya ada warna merah, ada warna habis itu apa?
biru. Habis itu hijau 20.000. Habis itu ungu 10.000. Habis itu coklat 5.000. Habis itu balik lagi biru 2.000. Di dompetnya ada. Cepet minggir yang merah, yang biru minggir, hijau, ungu, coklat, ujung-ujungnya 2.000. Yang receh lagi, begitu diambil dilempar ke kotak pertama kontrang. Bu, bagi mereka yang uangnya pas, jangan pernah minder dengan sedekah 2.000. Karena itu akan besar balasannya di sisi Allah. Tapi bagi mereka yang memiliki rizki, harus malu kepada Allah. Karena Allah kasih rizki banyak, kita berinfak cuma 2.000. Di kantongnya ada yang merah, di kantongnya ada yang biru, di kantongnya ada yang hijau. Masa yang diambil yang kelontrang? Tapi bagi yang uangnya pas, jangan pernah malu, jangan pernah minder. Bagi mereka yang punya rezeki banyak, malu kalau jadi orang medit. Lihat nasibnya Sa'labah. Diutus oleh Nabi orang yang mengambil zakat kepada Sa'labah untuk keluarin zakat kambingnya. Dia kembali panitia zakat ini dengan tangan kosong. Sa'labah bikin alasan macam-macam, padahal kambingnya udah banyak banget. Dia nggak mau keluarin zakatnya. Hati-hati orang kaya. Akhirnya didoain oleh Nabi lagi. Nauzubillah min dzalik. Akhirnya dia kembali kismi, miskin lagi. Hati-hati yang dapat rezeki, yang dapat kelonggaran rezeki, jangan jadi orang medit. Banyak sedekah. Yang tinggal di komplek-komplek, kas masjidnya banyak, jangan disimpan lama-lama. Kan orang-orang komplek udah pada mapan hidupnya. Kalau orang jamaah di kompleknya sudah pada mapan, cari orang di luar komplek yang nggak bisa bekerja, yang nggak dapat pekerjaan, yang kena PHK, yang bawa ijazah kemana-mana susah diterima. Kasih modal usaha, kasih modal usaha. Makanya nanti taklim ini kita kembangin juga ada modal usaha. Tapi jangan ketua masjid nih udah banyak ngelola, saya kasih uang modal usaha. Akhirnya usahanya kagak jelas, modalnya kagak jelas, apalagi untungnya. Ini repotnya kita ini begitu. Bukan dia yang ngabisin orang-orang, dia yang ngelola. Makanya ke depan kita buat sistemnya nanti. Bagi mereka yang nggak punya kerjaan, dimodalin 5 juta cukup. Gerobak 1, kompor. Jualan apa? Nasi goreng. Jualan apa? Mie goreng. Bakso Malang. Atau bakso ini Wonogiri. Nggak apa-apa. Itu jauh lebih terhormat. Jualan mie goreng keliling, dapat rezeki Allah sehari 50-100 ribu, alhamdulillah. Itu bisa lebih mulia di hadapan Allah ketimbang mereka yang pakai jas, mobil mewah, pakai dasi, tapi ngambilin uang yang bukan miliknya. Benar apa benar? Benar apa benar? Tuh, kasih sudah. Nauzubillah min dzalik. Ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, boleh orang itu hasud, maksudnya ngiri. Satu orang dikasih harta banyak, kemudian dia banyak bersedekah, kita boleh ngiri, tapi jangan kayak Sa'labah tadi. Maaf. Jangan kayak Sa'labah tadi. Waktu miskin dia rajin ibadah, begitu udah kaya lupa ibadah, gak mau sedekah. Padahal modalnya dari Nabi, didoainnya oleh Nabi. Nauzubillah.
Yang kedua, boleh kita ngiri pada mereka-mereka yang dikasih kemampuan baca Quran fasih. Kemudian dia baca tiap pagi dan sore. Subhanallah. Ibu, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Quran karena Quran akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada pembacanya. Subhanallah. Quran akan memberi syafaat. Satu huruf 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Rasulullah, saya tidak baca alif lam mim itu satu huruf, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Alif lam mim saja sudah 3 huruf, sudah 30 kebaikan. Subhanallah. Zayyinu buyutakum bil Quran. Hiasi rumahmu dengan Quran. Bukan Quran dipajang-pajang di temboknya, ditempel-tempel. Itu nggak apa-apa juga daripada nempel gambar-gambar yang nggak jelas. Tempel hiasan-hiasan dinding. Tempel hiasan-hiasan dinding dari kaligrafi Al-Quran, jauh lebih bagus. Tapi tidak cukup cuma dihias. Zayyinu buyutakum bil Quran, nawwiru buyutakum bil Quran. Rumah kita dihiasi oleh Al-Quran. Itu apa maksudnya? Dibaca Quran di rumah, ibu. Pagi baca, sore baca. Setan gak akan masuk ke dalam rumah yang dibaca Quran. Saya ulang-ulang sudah kalimat ini. Dulu waktu belum ada listrik, semua rajin baca Quran. Bener apa bener? Orang kaya lampu penerangannya pakai patromak. Dulu zaman dulu sebelum PLN bagus teknologinya, sebelum banyak. Tahu nggak patromak? Yang dikompak-kompak tuh, ada spuyernya, nyalainnya pakai spiritus. Bener nggak? Turun lagi orang pakai lampu blender, masih gede tuh, digantung dari atas. Bener nggak? Turun lagi pakai lampu tempel, bener nggak? Yang ditempel tembok, RW. Paling banyak kaleng susu dibolongin, bener nggak? Kaos lakinya dirobek buat sumbu, bener nggak? Setiap musim hujan cari ember, mati, bener nggak? Bener nggak? Tidur sore-sore, pagi-pagi dipegang hidung pada cemong, bener nggak? Bener nggak? Tapi dalam keadaan seperti itu, di rumah-rumah kita habis maghrib apa yang terdengar? Rumah ini, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sebelahnya Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Sebelahnya idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadibah. Sebelahnya tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Sebelahnya amma yatasaaluna 'anin naba'il 'azim, dan seterusnya. Setiap rumah Quran yang terdengar, maka keberkahan Allah turunkan dari langit. Teknologi terbatas, tapi hidup berkah. Begitu rumah kita disinari oleh listrik, PLN masuk. PLN masuk, enggak lagi hidungnya cemong, enggak lagi bau minyak tanah tiap sore, tinggal pijit langsung nyala. Apa yang terjadi? Yang punya duit buru-buru ke toko elektronik, yang duitnya ngepas buru-buru ngutang TV. Yang tadinya Ar-Rahman habis maghrib hilang Ar-Rahmannya. Yang tadinya Yasin lenyap Yasinnya. Yang tadinya Tabarok tak nampak Tabaroknya. Yang terlihat apa? Ngaku sendiri sinetron.